Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, bangsawan muda? Apakah Anda membutuhkan layanan kami? Violet Dragon bertanya, tidak, sudah waktunya bagi kalian berdua untuk bergerak maju. Ada jalan yang lebih panjang di masa depan. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Ya, kita harus berusaha lebih keras. Memalukan dilampaui oleh junior, kata Li Xuanzu. Ya, kita harus mencapai alam yang lebih tinggi. Violet Dragon setuju. Li Xuanzu berasal dari generasi sebelumnya, jauh lebih kuat dari naga Violet. Namun, luka yang disebabkan oleh Primal Yin Immortal Ghost menurunkan kultivasinya. Li Qiye menyembuhkannya, tetapi dia masih perlu berkultivasi lagi. Namun demikian, fondasi aslinya masih utuh dan bisa ditingkatkan. Naga Violet berbeda, dia sudah lama berada di jalan pulang. Mengingat kesulitan jalannya, dia akan lebih sulit mencapai tingkat penguasa tertinggi. Keuntungan utamanya adalah memiliki dua artefak Long Ding Tian, Pil dan Regalia. Kedekatan liar mereka memberinya akses ke kekuatan yang lebih tinggi. Karena dia telah menerobos sekali sebelumnya, ada jejak alam ini di pikiran dan tubuhnya. Tidak ada orang lain yang berbagi keuntungan ini. Bukan tidak mungkin, jalan kekaisaran ada jalannya, jenis kultivasi abadimu sama. Kata Li Qiye. Jalan kekaisaran berubah dan meningkatkan kekuatan hidup, bagaimana kita harus melakukannya? Violet Dragon bertanya, apa tujuan akhir dari kultivasi? Li Qiye bertanya, kehidupan kekal dan tidak dapat dihancurkan. Katanya, tentu, mereka sedikit berbeda. Hidup kekal hanyalah masalah duniawi. Dunia fana menggambarkan ini sebagai hidup selama langit dan bumi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mereka yang bisa melakukan ini sering disebut penguasa tertinggi. Tentu saja, ada gelar lain untuk mereka seperti penguasa zaman dan beberapa perbedaan kekuatan. Jadi ketika kita berbicara tentang jalan kekaisaran, bagaimana penguasa tertinggi mendapatkan ini? Tahap yang dikenal sebagai tidak bisa dihancurkan. Katanya, ya. Proses untuk mencapai pantai lain untuk kaisar. Kata Li Qiye, apa yang dimaksud dengan hidup selama langit dan bumi? Dia bertanya, untuk lebih spesifiknya, kamu akan mati ketika zamanmu dihancurkan tanpa metode perbaikan atau penghindaran khusus. Tentu saja, keduanya membutuhkan harga yang sangat besar. Katanya, dengan kata lain, selama zaman mereka bertahan lama, mereka juga akan hidup lama. Kata Li Xuanzu, ada celah dalam cara Anda mengatakannya, dan banyak pembudidaya hebat secara historis mencoba memanfaatkannya. Li Qiye tersenyum, terlalu sulit untuk memperpanjang zaman. Violet Dragon bertanya, itu salah satu cara, tetapi ada batasnya. Mari kita bicara tentang tiga abadi, itu unik, sepenuhnya terpisah namun terhubung. Kata Li Qiye, tolong jelaskan, Tuan. Li Xuanzu bertanya, perpisahan berarti sulit bagi kesengsaraan untuk turun selama pembudidaya tidak mencapai tingkat tertentu. Misalnya, kaisar dan leluhur primal tidak harus menghadapi kesengsaraan. Ini juga berlaku untuk pembunuh surga. Hanya pelopor yang memulai akses ke kekayaan yang lebih tinggi yang berisiko. Kata Li Qiye, dunia lain tidak seberuntung itu. Perlu ada metode penyembunyian yang kuat atau bahkan jalan dewa kekaisaran atau terpencil akan memicu kesengsaraan. Dia melanjutkan, jadi apa yang membuat Three Immortals istimewa? Li Xuanzu bertanya, para pemuda mendengarkan percakapan dengan penuh perhatian meskipun saat ini berada di luar jangkauan mereka. Mereka tahu itu adalah kesempatan langka untuk belajar lebih banyak tentang kultivasi. Tiga dewa terhubung ke dunia yang hancur, membentuk pemisahan. Ini memutuskannya dari tempat lain, belum lagi penghalang yang diberkati. Kata Li Qiye, Li Xuanzu dan Violet Dragon merenungkan implikasinya sementara para pemuda hanya kagum belajar tentang dunia luar.
Dunia yang hancur. Li Xuanzu menatap Li Qiye dan berkata dengan lembut, kamu pernah melakukannya sebelumnya. Dia tidak selesai setelah mengatakan ini, dan Li Qiye tidak menjelaskan. Mengapa kesengsaraan menghancurkan dunia lain? Violet Dragon bertanya, karena surga tinggi tidak memberikan izin, kultivasi pada dasarnya memberontak. Li Qiye tersenyum. Apa yang membuatnya memberontak? Putri Chen dengan berani bergabung dalam percakapan. Perspektif mana yang harus saya gunakan untuk menjelaskan ini? Ketika datang ke tatanan alam, surga yang tinggi tidak menginginkan seseorang melanggar aturan dan mendapatkan kekuatan. Li Qiye berkata, tapi, cara optimis untuk melihat ini adalah surga yang tinggi ingin menyeimbangkan aturannya sendiri. Semakin lambat waktu yang dibutuhkan untuk zaman keemasan yang akan datang, semakin lama zaman itu akan berlangsung. Lebih lama zaman akan bertahan. Li Xuanzu bergumam, ya, tapi masalahnya adalah mereka yang hidup terlalu lama seharusnya tidak ada di sana. Kata Li Qiye, seperti kaisar dan dewa terpencil atau lebih tinggi. Kata naga Violet, apakah hal yang baik bagi surga yang tinggi untuk memberlakukan pembatasan ini? Li Xuanzu bertanya, pernyataan Anda tidak salah dalam beberapa hal, tetapi dunia selalu berkembang, sebagaimana mestinya. Jika tidak, makhluk hidup akan mandek dan tetap primitif. Ada banyak evolusi, kultivasi adalah salah satunya. Kata Li Qiye, ada evolusi lain. Violet Dragon bertanya, kalian semua tahu tentang Silver Dragon Messiah, itu evolusi lain. Kata Li Qiye. Kedua wanita itu mengerti setelah mendengar ini. Bukankah Silver Dragon Messiah diciptakan? Orchid Core bertanya, tidak benar karena itu adalah makhluk hidup. Kata Li Qiye, para junior bertukar pandangan karena mereka mengira mesin itu dibuat. Bukankah ini masalahnya? Jadi makhluk hidup ini bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan tanpa perlu kultivasi. Bahkan jika Messiah diciptakan seperti yang kamu yakini, itu tetap evolusi. Kata Li Qiye, apakah itu? Para junior bertanya-tanya, bukan mesin itu sendiri, tapi penciptanya. Berapa banyak kebijaksanaan dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa? Itu tidak muncul begitu saja. Apakah seorang kultivator mampu membuat harta karun tanpa proses pembelajaran? Tidak, evolusinya membentang selama berabad-abad, mulai dari memilih bahan yang tepat hingga menyempurnakannya dengan benar, dan akhirnya kerajinan. Apa yang tampak sederhana bagimu sekarang membutuhkan waktu, akumulasi pengetahuan dari orang bijaksana. Kata Li Qiye, benar, mereka mengerti setelah penjabaran ini. Menurutmu apa itu kultivasi, manifestasi kekuasaan dan hukum belaka? Tidak, itu adalah hikmat dan pengetahuan yang diperoleh dari pengorbanan para pionir. Generasi mendatang mendapat manfaat dan meningkat secara dramatis, karenanya evolusi. Kata Li Qiye, semakin lama ini berlangsung, semakin dekat dengan zaman keemasan. Li Xuanzu bergumam, ya, tidak ada zaman atau dunia yang bisa menghindari hal yang tak terhindarkan. Hanya saja yang satu ini telah diberkati dan dipisahkan, belum lagi upaya tiga makhluk abadi untuk membatasi sumber Dao. Kata Li Qiye, tidak bisakah kita berhenti setelah mencapai titik tertentu? Violet Dragon bertanya, sadar akan risiko dunia mencapai zaman keemasannya. Eselon atas dari setiap dunia selalu memikirkan celah potensial, ini adalah salah satunya. Li Qiye tersenyum, apakah itu karena alasan pribadi atau kebaikan yang lebih besar? Itu akhirnya hanya menjadi fantasi. Mengapa demikian? Itu bisa menunda masalah utama. Kata naga Violet, begitu evolusi dimulai, itu tidak akan berhenti. Li Qiye berkata, maukah kamu berhenti di jalan pulang? Tidak, Anda atau orang lain akan mencoba menerobos. Semua kultivator menginginkan kemungkinan yang lebih besar. Apakah ini tidak benar? Kami merasa seperti itu. Para pemuda menjawab. Violet Dragon mengangguk setuju karena dia ingin menembus tahap pengembalian juga. Itulah mengapa menghentikan kemajuan tidak mungkin. Kata Li Qiye,
Bagaimana jika itu dilakukan melalui pengekangan dan kontrol? Li Xuanzu memikirkan cara lain. Ini adalah pemikiran umum lainnya dari para penguasa. Mereka dapat mencoba mengendalikan dunia mereka dan evolusinya, tetapi ini juga memaksakan batasan pada mereka. Apakah mereka akan menggunakan sumber dunia atau hanya menjauhkannya dari orang lain? Ketidakadilan seperti itu tidak bisa bertahan lama, sesuatu akan merusaknya pada waktunya. Kata Li Qiye, apakah tidak mungkin untuk mengontrol saat tidak berkembang? Kata naga Valet, stagnasi adalah hasilnya. Tuan tertinggi yang bertanggung jawab akan berhenti di situ dan itu menjadi masalah umur. Ketika hari itu tiba, akankah penguasa ini memilih untuk mati atau melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup mereka? Li Qiye bertanya, mengingat tindakan kontrol tanpa pamrih sejak awal, tuan ini harus memilih kematian. Kata Li Xuanzu. Kemudian kontrol akan berhenti dan zaman akan berkembang secara dramatis, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kurangnya kemajuan karena gangguan buatan akan diperbaiki. Kata Li Qiye, maka Tuan harus memilih kehidupan untuk mempertahankan kendali untuk kebaikan yang lebih besar. Kata naga Valet, tentu, tapi bagaimana ketika Tuan sudah yang terkuat? Li Qiye tersenyum. Kedua wanita itu bertukar pandang, memiliki jawaban yang jelas tidak seperti para pemuda. Melahap zaman seperti makanan, itu satu-satunya metode yang dapat digunakan. Kata Li Qiye, ekspresi para pemuda menjadi gelap setelah mendengar ini. Jadi memakan makhluk hidup seperti kita. Putri Chen bergidik. Ya, jadi metode yang telah kita diskusikan semuanya tidak adil bagi mereka yang berada di bawah. Mengapa mereka tidak bisa berevolusi dan mencapai puncak? Li Qiye berkata, apakah Anda berdiri bersama para penguasa atau makhluk hidup biasa? Kelompok itu tidak bisa menanggapi. Seorang penguasa yang tidak mementingkan diri sendiri mungkin memiliki alasan bagus untuk membatasi evolusi. Namun, mengapa tuan ini bisa menggunakan esensi duniawi sementara orang lain tidak bisa? 3 makhluk abadi melakukan ini sebelumnya. Li Xuanzu berkata dengan lembut. Ini adalah komentar yang tidak sopan tetapi dia tahu itu akurat. Bukan kontrol penuh tapi batas. Li Qiye berkata, dunia ini besar dengan esensi duniawi yang cukup. Meskipun ketiga makhluk abadi itu adalah makhluk luar biasa dengan asal-usul yang tak terbayangkan, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Mereka mencoba banyak hal tetapi menyadari kesia-siaan tindakan mereka dan konsekuensi potensialnya. Oleh karena itu, mereka akhirnya melepaskan batas. Mereka melakukannya untuk kami, bukan untuk membiarkan dunia ini bertahan lebih lama. Kata Li Xian, katakanlah saya adalah pengendali yang bertanggung jawab atas semua sumber daya. Sekarang, saya harus membuat pilihan sulit dan saya memilih perpanjangan hidup. Untuk bertahan hidup, aku harus makan 2 dari kalian berlima, apakah kalian semua setuju? Li Qiye bertanya, tidak. Kelompok itu menjawab serempak. Kalau begitu katakanlah aku berbelas kasihan dan memilih untuk meninggal. Batasnya diangkat mulai dari kelompok Anda, dan Anda. Semua memilih pertumbuhan lambat yang disengaja yang mencakup ribuan dan ribuan generasi. Akhirnya, 10 generasi termuda menikmati kemakmuran dan kekuasaan, naik ke zaman keemasan karena mencapai titik puncak dalam akumulasi pengetahuan dan kekuasaan. Atau apakah Anda lebih suka maju secepat mungkin setelah batas habis? Pada akhirnya, hasilnya akan sama. Kata Li Qiye, para pemuda tidak bisa menjawab pertanyaan hipotetisnya. Inti dari masalah ini adalah keuntungan pribadi. Li Qiye berkata, hanya satu orang yang bisa menjadi abadi, jadi apakah Anda lebih suka menjadi abadi atau menyerahkannya kepada keturunan yang tidak dikenal bertahun-tahun kemudian? Tentu saja saya akan memilih diri saya sendiri. Orchid Core tersenyum kecut dan menjawab dengan jujur. Itu hanya sifat manusia. Li Qiye berkata, ini juga evolusi, tidak hanya dalam hal kekuatan tetapi juga sifat manusia.
Tuan, apakah maksud Anda mengatakan bahwa sifat manusia seperti keserakahan akan mengambil alih saat seseorang menjadi tuan tertinggi? Mereka akan ingin melahap semua makhluk hidup saat itu. Kata Li Xuanzu, keserakahan dan keegoisan tidak berdosa, itu adalah sifat bawaan seperti banyak orang lain. Namun, ini tidak berarti mengatakan manusia harus sempurna dan kegelapan tidak diperbolehkan. Kata Li Qiye. Tetapi kegelapan adalah apa yang membawa penderitaan dan kesengsaraan ke dunia. Putri Chen berkomentar, apakah Anda percaya cahaya tidak bisa menjadi penyebab penderitaan? Menurutmu apa tujuan dari cahaya itu? Li Qiye bertanya, hilangkan kegelapan. Sang putri menjawab tanpa berpikir. Itulah masalahnya, Anda melihat kegelapan sebagai afinitas. Ini adalah jenis kehidupan, yang berasal dari keserakahan, keegoisan, kecemburuan, dan emosi negatif lainnya. Mereka yang melahirkan emosi ini juga makhluk hidup. Li Qiye menguraikan, ketika ada harta abadi menunggu di depan Anda, jika Anda tidak memberikannya kepada teman terdekat, maka itu karena keserakahan dan keegoisan. Apakah kamu masih akan menerimanya? Iya, sang putri menjawab dengan jujur. Kemudian meskipun menjadi pengikut cahaya, kamu memiliki emosi negatif milik kegelapan yang berpotensi menyebabkan kamu jatuh ke dalam jurang. Cahaya akan melenyapkanmu kemudian, sehingga menandakan kesengsaraan. Kata Li Qiye, sang putri tidak bisa membantah. Kamu, seorang kaisar, bertarung melawan penjahat keji. Namun, ketika Anda menjatuhkan pembudidaya ini, Anda juga menghancurkan kerajaan dan banyak lagi, sesuatu yang belum pernah dilakukan penjahat sebelumnya. Mana yang lebih merusak, terang atau gelap dalam kasus ini? Kata Li Qiye, saya bisa meminimalkan kehancuran, belum lagi mencegah pembantaian di masa depan. Katanya, ya, tapi jangan lupa bahwa selama jalanmu menjadi seorang kaisar, kamu diratakan dan dihancurkan. Dari perspektif lain, kamu tidak berbeda dengan penjahat di luar jumlah pembunuhan. Kata Li Qiye, bagaimana denganmu? Dia mengerahkan semua keberaniannya. Dia dan yang lainnya tahu betapa tak terduganya Li Qiye. Bagaimanapun, master seperti Li Xuanzu dan permaisuri naga Violet menghormatinya. Oleh karena itu, pertanyaannya tidak sopan dan dapat memicu kemarahannya, mengakibatkan kematian. Yang lain berkeringat sebagai gantinya, khawatir tentang reaksinya. Saya, Li Qiye tersenyum dan dengan lembut membelai rambutnya, beberapa memanggilku tangan gelap di balik tirai, tukang daging 9 dunia. Kamu katakan padaku, apakah aku orang baik atau jahat? Yah, dia tidak bisa langsung menjawab. Kamu adalah orang baik di mataku, bangsawan muda. Li Xian berkata dengan tegas, saya adalah junior tanpa nama, serangga, tetapi Anda masih melindungi saya dan memberi saya banyak uang. Li Qiye tersenyum dan berkata, orang yang sama bisa menjadi pahlawan atau penjahat tergantung pada perspektifnya. Dengan demikian, terang dan gelap dapat ada bersama. Keberadaan yang satu tidak membatalkan yang lain. Seperti yang Anda katakan, bangsawan muda, kepribadian dan karakter juga berkembang. Jika saya menjadi tuan tertinggi, apakah saya akan menjadi lebih egois dan serakah? Bagaimana cara mempertahankan kendali? Violet Dragon bertanya. Masalah utama, Li Qiye berkata, apakah pasti emosi negatif ini akan tumbuh? Sudahkah kamu mencoba menyeimbangkan sifat manusiamu? Seimbangkan sifat manusiaku. Dia mengulangi, di dunia ini, penguasa baru relatif muda. Li Qiye tersenyum, tapi ketiga makhluk abadi telah hidup cukup lama. Ketika mereka pertama kali tiba, dunia ini berada dalam tahap primitif. Dan mengingat kultivasi mereka sebagai abadi, mereka pasti serakah. Cukup kuat untuk menelan dunia namun mereka tidak melakukannya, memilih untuk meneruskan dao mereka ke tanah ini sebagai gantinya. Petik 2. Mengapa mereka berbeda dari yang lain? Biksu Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hati dao mereka, Li Xuanzu menjawab. Li Qiye mengangguk setuju, ya, hati dao mereka.
Ketika seorang kultivator berevolusi baik dalam kultivasi maupun sifat manusia, mereka harus menumbuhkan hati Dao yang cakap. Terlalu memanjakan hanya akan menyebabkan kegagalan di jalan Dao. Semakin banyak kekuatan, semakin kuat hati Dao. Ini sangat penting dalam mempertahankan jalan yang benar, membuat seseorang layak untuk kekuatan mereka yang sebenarnya. Membina hati Dao. Para junior menghafal ini. Apakah hati Dao ada di awal kultivasi? Mu Hu bertanya, apakah kamu rajin setiap hari? Berdiri lagi setelah gagal. Li Qiye bertanya, iya. Mu Hu mengangguk. Kalau begitu itu adalah hati Dao sejak kamu bergerak maju tanpa menyerah. Li Qiye mengangguk. Lalu bagaimana penguasa tertinggi goyah? Seperti yang Anda katakan, para pembudidaya yang sukses ini harus memiliki hati Dao yang kuat. Li Xuanzu mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Hati Dao selalu ada dalam perjalanan, ini masalah kuantitas. Menurutmu kultivasi normal terdiri dari apa? Li Qiye bertanya, memahami misteri untuk membangun fondasi Dao. Mu Hu dengan berani menjawab, itu benar untuk kultivator yang lebih lemah sepertimu. Ada jalan lain, makan pil dan obat-obatan lain, itu akan membuatmu lebih kuat. Tapi ada langit-langit ketika mengandalkan alkimia, seseorang tidak bisa menjadi kaisar. Apalagi overdosis akan menyebabkan serangan balik, tubuh akan diracuni. Kata Mu Hu, untuk penguasa tertinggi, menelan dunia memiliki efek yang sama. Li Qiye berkata, mengapa ada orang yang memilih jalan pintas ini? Itu karena hati Dao mereka menjadi tidak stabil dan itu membatasi langit-langit mereka. Apakah hati Dao benar-benar sesederhana ini? Sang putri bertanya, ini tidak pernah mendalam, tetapi menjaga hati Dao adalah cobaan terberat. Li Qiye berkata, ini penting, prasyarat. Setelah hati Daomu cukup kuat, kekuatan akan datang. Benarkah? Orchid Core skeptis tentang aplikasi praktis hati Dao. Hati Dao bukan hanya konsep yang tidak berwujud. Itu membutuhkan polesan terus-menerus. Apakah itu kondisi mental atau kultivasi Anda? Kata Li Qiye, saya mengerti. Kata Mu Hu, panjang dan sulit, Dao. Naga Valet menghela nafas. Ya, dan itu mengharuskan Anda untuk menjalankannya sendiri, apakah itu melalui jiwa Anda atau metode lain? Kata Li Qiye, terima kasih telah mencerahkan kami, Sir. Li Xuanzu membungkuk dalam-dalam, dan Naga Valet melakukan hal yang sama. Li Qiye menerima gerakan mereka dan bertanya kepada anak-anak muda, apa yang akan kalian semua lakukan sekarang? Mereka bertukar pandangan dan Li Xian menjawab lebih dulu, saya harus kembali. Benar, aku harus kembali ke Desolate Frontier, Mu Hu berkata dengan lembut. Mereka baru saja kehilangan Jiang yang abadi. Meskipun dia bukan anggota inti untuk menjadi bagian dari prosesi pemakaman, dia masih harus kembali. Secara kebetulan, aku perlu mengunjungi Desolate Frontier untuk melihat-lihat. Li Qiye melirik ke Cakrawala. Merupakan suatu kehormatan untuk memilikimu sebagai tamu kami, bangsawan muda. Mu Hu tidak mengetahui identitas asli Li Qiye, tetapi masih menganggapnya sebagai kehormatan sektenya. Haruskah kita pergi ke Desolate Frontier? Putri Chen bertanya pada rekan-rekannya. Setelah diskusi singkat, mereka memutuskan untuk mengunjungi Desolate Frontier. Adapun Li Xuanzu dan Valet Dragon, mereka ingin memasuki kultivasi yang terisolasi, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok. Pedang perunggu melakukan hal yang sama, berjanji untuk mematuhi perintah Li Qiye di masa depan. Kelompok Li Qiye memulai perjalanan ke Desolate Frontier. Sepanjang jalan, anak-anak muda mengajukan pertanyaan kepadanya setiap kali mereka punya kesempatan. Tidak perlu memanfaatkan ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ikuti Raja Penyihir Hitam, itu adalah kesempatan terbesar dalam hidupmu. Haruskah kita? Biksu Zhu tidak yakin. Li Qiye telah mengemukakan hal ini sebelumnya, tetapi Raja Penyihir Hitam langsung menolak. Keempat orang suci muda itu tidak menganggapnya serius saat itu. Namun,
mereka menemukan kekuatan sebenarnya Li Qiye dan menanggapi kata-katanya dengan agak serius. Apakah aku akan menipu kalian berempat? Li Qiye tersenyum. Mereka merenungkan saran itu dengan hati-hati. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Raja Penyihir Hitam, mereka menyaksikan kekuatannya secara langsung. Namun, mereka berasal dari sekte bergengsi. Oleh karena itu, saran Li Qiye tidak masuk akal. Kami sudah memiliki master, kata Biksu Zhu. Jika Kuil Lankavatara mengetahui hal ini, mereka akan menjadi gembira dan tertawa kegirangan. Kata Li Qiye. Biksu Zhu menjadi sedikit canggung. Apakah kuil mereka begitu rendah dari Raja Penyihir Hitam? Keraguan tidak perlu. Nenek moyangmu, bangsawan muda tanpa Fitzgerald, juga bukan masalah besar. Kata Li Qiye. Kelompok itu memahami tempat Fitzgerald di dunia. Bahkan penguasa takut pada tantangannya, jadi seberapa efektif sihir hitam ini. Mereka mengingat kepribadian Black Witch Monarch yang angkuh dan bertanya-tanya apakah itu benar. Akhirnya, mereka melihat Desolate Frontier dari kejauhan. Auranya tidak bisa salah karena itu adalah satu-satunya tempat di dunia lama yang pernah mengalami kemunculan yang abadi. Ketika leluhur sunyi ada, itu adalah garis keturunan terkuat di 3 abadi. Gunung 5 elemen, pengadilan naga sejati, dan lainnya tidak bisa dibandingkan. Sebagian besar percaya Desolate Frontier diciptakan olehnya. Namun, legenda lain menyatakan bahwa dia berasal dari Desolate Frontier ketika tidak memiliki nama ini. Saat dia menjadi lebih kuat, dia membangunnya kembali dan membuatnya makmur. Dia membuat fondasinya sangat kuat dan tak tersentuh. Karena itu, ia tetap perkasa saat dia tidak ada, masih memiliki 5 leluhur dan 12 kaisar. Para pemuda menjadi emosional setelah melihat energi abadi. Menjadi jelas betapa perkasanya tempat ini. Apa yang disebut perbatasan memiliki banyak sekte dan kerajaan. Namun, intinya adalah tempat yang dikenal sebagai domain terpencil, rumah bagi murid dan kaisar. Sekte mereka memiliki banyak wilayah tetapi tampak kecil dibandingkan dengan Desolate Domain saja. Pemandangan menakjubkan seperti pohon ilahi, pancaran abadi, naga banjir, dan sungai surgawi mengejutkan penonton. Lihat betapa bagus dan besarnya tempat ini, namun kamu tidak pernah mengundang kami. Putri Chen mengeluh kepada Mu Hu. Kalian semua tidak pernah mengatakan ingin datang, kata Mu Hu. Kamu tidak pernah mengatakan kamu adalah murid di sini, kami akan berkunjung jika tidak. Putri Chen memelototinya. Kamu juga tidak pernah bertanya, hehe. Mu Hu berpura-pura bodoh. Saya seharusnya menjadi orang yang mengeluh, saya satu-satunya yang jujur tentang latar belakang saya dan bertindak seperti badut karenanya. Kata Orchid Core. Amitabha, Biksu Zhu menghindari tuduhan itu. Orchid Core mengira dia memiliki latar belakang terbaik karena Mu adalah klan yang kuat. Sayangnya, itu tidak memiliki kesempatan melawan garis keturunan lain, hanya sekte kecil jika dibandingkan. Dari cabang mana kamu berasal? Jujurlah untuk sekali. Putri Chen menyikut Mu Hu. Cabang apa? Saya dari Desolate Frontier, kata Mu Hu. Aku mungkin bukan dari sini tapi aku tidak bodoh. Apakah kamu berada di bawah cabang nenek moyang utama? Putri Chen tidak senang dengan jawabannya. Tidak seperti itu, kita semua adalah anggota Desolate Frontier. Mu Hu terbatuk. Kami akan memberi Anda pelajaran bersama jika Anda tidak membatalkan tindakan. Orchid Core dan yang lainnya melakukan pemanasan. Oke, baiklah, aku menyerah. Mu Hu tidak bisa menangani mereka berkerumun di sekelilingnya dan berkata, saya hanya bukan siapa-siapa di sini, tidak memenuhi syarat untuk berada di cabang manapun. Lalu siapa tuanmu? Kamu tidak bisa berpura-pura bodoh dengan pertanyaan ini. Putri Chen bersikeras. Tuanku adalah Hunblade Desolate God. Mu Hu membungkuk dan berkata, tidak berani berbohong tentang pertanyaan ini. Dewa Pedang Pemburu. Kelompok itu mendengar tentang dia sebelumnya. Amitabha, Dewa Sunyi 9 buah. Saya mengerti, jadi Anda adalah muridnya yang cakap.
Kami terlalu buta untuk melihat, kata Biksu Hu. Muhu menggaruk kepalanya dan berkata, saya telah mengecewakan guru saya dengan kultivasi saya yang sedikit, tidak dapat mempelajari sesuatu yang substansial tidak seperti Anda, seorang master agama Buddha. Apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dari kami? Putri Chen menatap keduanya. Tentu saja tidak. Mereka melambaikan tangan sebagai tanggapan. Hunblade Desolate God dulunya adalah pemburu yang sebenarnya, kan? Dia menemukan Crimson Virtue Emperor secara kebetulan dan diambil sebagai murid karena bakatnya. Kata Orchid Core. Ya, itu benar. Muhu berkata, tuanku adalah seorang pemburu yang terampil, terutama dengan pisau berburunya. Aku belum pernah melihatmu menggunakan pisau berburu sebelumnya. Putri Chen menatap pinggangnya. Ah, yah, kamu juga belum pernah menggunakan tinju penindasan surga sebelumnya. Muhu tertawa sebagai tanggapan. Aku satu-satunya yang jujur di sini. Orchid Core dengan senang hati bercanda. Kaisar kebajikan merah berasal dari pengadilan tenang, kan? Biksu Zhu bertanya. Kalau begitu kamu adalah murid agung dari leluhur yang terpencil. Putri Chen menjadi terkejut setelah memikirkan senioritas. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Muhu menjadi terkejut dan melambaikan tangannya berulang kali, tolong jangan hubungkan saya dengan leluhur agung, saya terlalu malu dengan keterampilan saya yang sedikit. Reaksinya yang kuat menghibur yang lain. Namun demikian, ada kebenaran di dalamnya. Meskipun dianggap sebagai jenius yang luar biasa, dia tidak hidup sesuai dengan menjadi murid agungnya. Siapa yang tidak tahu Kaisar Kebajikan Merah adalah murid langsung dari Pengadilan Tenang dan satu-satunya sementara Pengadilan Tenang adalah cabang murid pertama leluhur yang sorak. Koneksinya tepat, kata Putri Chen. Ya, Patriark Xianting meninggal lebih awal dan hanya memiliki satu murid, Grandmaster saya. Muhu mengakui, karena kematian Xianting sebelum waktunya, dia hanya memiliki satu murid, Kaisar Kebajikan Merah. Sebagai anggota cabang utama leluhur yang solor, dia seharusnya memiliki jalan yang mulus. Sayangnya, dia harus belajar sendiri tanpa bimbingan tuannya. Namun demikian, ia masih menjadi kaisar yang mampu melihat asal-usulnya. Kudengar ada dua faksi utama di Desolate Frontier, cabang Mu dan cabang Chen generasi ke-10, apakah ini benar? Putri Chen bertanya, referensi Chen generasi ke-10 dulunya adalah Chen Sisi, berubah setelah lebih banyak konteks ref. Hahaha, aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Muhu menggelengkan kepalanya. Tolong, orang luar mengetahuinya tetapi kamu, cucu dari Kaisar Kebajikan Crimson, tidak tahu. Putri Chen melotot dengan marah. Itu bukan rahasia. Orchid Core mengangguk, cabang Chen generasi ke-10 bahkan lebih tua dari cabang leluhur terpencil, atau begitulah kata mereka. Tentu, tapi tidak terlalu lama. Muhu berhenti berpura-pura bodoh dan berkata, pendiri mereka, Chen generasi pertama, adalah satu senioritas lebih tinggi dari leluhur sunyi kita. Chen generasi pertama dan leluhur terpencil berasal dari sekte yang sama, kan? Sebelum menjadi Desolate Frontier karena kesuksesannya, dia adalah salah satu dari 7 murid utama saat itu. Kata Putri Chen, itu sudah lama sekali, aku tidak tahu banyak tentang itu. Muhu berkata dengan lembut. Saya tidak berpikir ada catatan tentang itu sekarang. 7, hanya cabangnya yang tersisa sekarang. Kata Biksu Zhu, saya tidak yakin. Saya yakin beberapa bergabung dengan cabang generasi pertama. Kata Muhu, mereka diambil alih, itu juga bukan rahasia. Dari generasi pertama hingga ke-10, itu bukan cabang biasa. Putri Chen, mengapa disebut generasi ke-10 sekarang? Li Qiye bertanya. Muhu selalu bertindak dengan benar saat menjawab Li Qiye, itu berkaitan dengan cabang atau warisan leluhur generasi pertama. Dia menciptakan dao unik yang mampu meneruskan kultivasi dan kekayaannya ke yang berikutnya. Mereka dapat terus berkultivasi dan melakukan hal yang sama untuk generasi berikutnya. Ini generasi ke-10, sekarang. Alis Li Qiye berkerut setelah mendengar ini. Satu generasi demi satu,
terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kata Orchid Core, jelas, leluhur saya memberitahu saya bahwa Chen generasi ke-10 akan segera mengejar Jiang yang abadi. Kata Putri Chen, aku juga mendengar tentang ini. Kata Mu Hu, seni transfer ini tidak dapat dibandingkan dengan pelopor seperti Jiangba. Setiap transfer membutuhkan harga dan sumber daya yang mahal. Kata Li Qiye, kalau begitu aku benar, leluhur menyebutkan cabang ini mengambil alih 7 lainnya, mungkin itu akan mencoba merebut cabang leluhur terpencilmu juga. Putri Chen tidak pernah menahan diri. Kurasa tidak. Mu Hu tersenyum kecut, tidak dalam posisi untuk membicarakan masalah internal atau leluhur. Pada saat ini, kelompok itu berhasil mencapai Desolate Domain. Mu Hu membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, bangsawan muda, izinkan saya melaporkan kedatangan Anda sehingga leluhur dapat menyambut Anda dengan benar. Kelompok itu bergidik karena mereka hampir melupakan satu hal, gadis yang memanggil Li Qiye sebagai leluhur. Ini berarti leluhur lain perlu datang dan menyambutnya. Tidak perlu konvensi yang tidak perlu. Li Qiye melambaikan tangannya. Mu Hu tidak berani tidak patuh dan membawa mereka ke domain sunyi. Saat berdiri di pintu masuk utama, mereka memiliki pemandangan yang sempurna dari daerah tersebut. Ini terasa seperti surga abadi. Puncak-puncak ditutupi oleh energi dan awan khusus. Himne juga bisa didengar. Mereka tidak bisa melihat ujungnya, hanya pegunungan dan lembah yang terlihat seperti naga. Energi roh di sini lebih tebal daripada di tempat lain di dunia. Para pemuda menjadi emosional dan merasa tidak penting. Di hadapan kemegahannya, bersambung.